Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di video pembelajaran buku saku matematika. Nah, pada video kali ini kita masih melanjutkan ya pembahasan kita di materi program linear untuk materi yang ketiga, yaitu menyelesaikan permasalahan program linear. Pada video sebelumnya kita sudah membahas ya langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan program linear, khususnya untuk soal cerita. Namun untuk materi ya permasalahan program linear ini soalnya bukan hanya berbentuk soal cerita ya. Ada beberapa bentuk soal, yaitu misalnya ada juga soal yang hanya diberikan sistem pertidaksamaan linearnya dan juga fungsi objektifnya ya. Nanti kita harus menggambar dulu, menentukan daerah penyelesaian dan titik pojoknya. Ada juga yang langsung diketahui daerah penyelesaiannya dan diberikan fungsi objektifnya. Nah, untuk soal kali ini yang akan kita bahas yaitu bentuk soal yang ketiga ya, yaitu di mana soalnya langsung diberikan daerah penyelesaian dan diberikan fungsi objektifnya untuk menentukan nilai optimumnya ya. Nah, di sini yang diminta yaitu nilai maksimumnya dari fungsi objektif yang ada, yaitu fx, y sama dengan 3x tambah 5y. Oke, langsung kita selesaikan. Jadi yang pertama kita cari tahu dulu ya berapa garis yang membatasi daerah penyelesaian. Dari daerah penyelesaian yang ada berapa garis yang membatasi? Nah, ada 3 ya. Nah, ini 1, kemudian 2, ini 3 ya. Nah, dari daerah penyelesaian yang ada kita bisa tentukan titik pojok yang membatasi daerah penyelesaian. Mana titik pojok yang pertama? Nah, ini dia ya. Di titik koordinat 2,0, kemudian mana lagi? Titik potong antara garis 1 dan 2 ya. Kemudian yang ketiga, titik potong antara garis 2 dan 3 ya. Misalnya yang ini tadi titik A, ini titik B, ini titik C. Oke, langsung kita masukkan ke tabel ya. Titik pojok dan fungsi objektifnya, yaitu fx, y sama dengan 3x tambah 5y ya. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai maksimum yang diminta. Oke, titik pojok yang pertama untuk A, berapa koordinatnya? Tepat di sumbu x ya, garis x sama dengan 2, berarti koordinatnya 2,0 ya. Nah, oke, berarti 2,0. Kemudian koordinat titik B belum diketahui ya. Nah, belum diketahui berarti kita harus cari dulu ya. Nah, caranya bagaimana? Lihat, titik B adalah perpotongan antara garis pertama dan garis kedua. Sedangkan garis pertama tadi persamaannya berapa? Ini garis X sama dengan 2 ya. Berarti persamaannya berarti X sama dengan 2. Kemudian garis yang kedua. Garis yang kedua koordinatnya yaitu 0,2 dan min 4,0 ya. Masih ingat materi yang kedua kemarin menentukan sistem dari daerah penyelesaian yang diketahui ya. Nah, jika ada daerah penyelesaian dengan koordinat A di sumbu Y dan titik B pada sumbu X, maka persamaannya dapat ditentukan dengan rumus AX tambah B sama dengan AB. Berarti A-nya berapa? A-nya 2 ya di sumbu Y, berarti A 2X. Nah, kemudian B-nya min 4 karena di sumbu X, berarti min 4 kali Y, berarti min 4Y sama dengan A kali B. 2 dikali min 4 sama dengan min 8. Oke, dari persamaan ini kita langsung substitusi. Karena di persamaan pertama tadi langsung diketahui X-nya. Berarti nilai X sama dengan 2. Langsung kita substitusi ke persamaan 2X min 4Y sama dengan 8. Ganti X-nya dengan 2. Berarti 2 kali 2 berarti 4 ya. Nah, berarti di sini kan sudah ya. Nah, X-nya sudah diperoleh 2 tadi. Berarti 2 kali X, 2 kali 2 berarti 4 ya. Nah, min 4Y tetap min 8. Nah, kemudian kita pindah ruaskan ya. 4 pindah ke kanan berarti jadi min. Min 8, min 4 berarti min 12. Nah, sekarang Y-nya sudah bisa ditentukan, yaitu Y sama dengan min 12 per min 4, berarti positif 3 ya. Berarti Y-nya 3. Diperolehlah titik pojok yang B, yaitu dengan koordinat 2,3. Berarti di sini 2,3. Selesai titik yang B. Sekarang yang C. Yang C juga merupakan titik potong ya antara garis kedua dan garis ketiga. Berarti caranya kita
eliminasi substitusi kedua garis dari persamaan kedua garis ya. Persamaan kedua tadi sudah diperoleh ya, yaitu 2x min 4y sama dengan min 8. Ini sudah ada. Berarti yang mau kita cari yaitu persamaan garis ketiga. Nah, bagaimana persamaannya? Nilai A-nya min 2 ya, disumbu Y, berarti min 2x. Kemudian nilai B-nya 2, disumbu X, berarti 2Y, berarti tambah 2Y, sama dengan A kali B, berarti 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Oke, kita eliminasi. Eliminasi apa? Kita eliminasi X ya, karena di sini sama. Berarti kita, karena salah satunya min, berarti kita jumlahkan. Berarti 2x dikurang 2x, berarti habis ya. Nah, berarti min 4y ditambah 2y berarti masih min 2y ya. Min 8 ditambah min 4 berarti min 12. Nah, sehingga y-nya diperoleh min 12 per min 2 yaitu positif 6 ya. Berarti titik y-nya sudah dapat. Nah, kita substitusi ke persamaan yang pertama. Berarti ganti y-nya dengan 6. Berarti 2x 4 kali 6 berarti 24 ya, sama dengan min 8. Nah, kemudian 2x min 24-nya kita pindah ke kanan, pindah ruas jadi positif ya, berarti min 8 ditambah 24 hasilnya 16, sehingga nilai x-nya diperoleh 16 dibagi 2 yaitu 8 ya. Nah, jadi untuk koordinat titik C yaitu 8,6. Oke, kita masukkan ke tabel. Semua titik pojoknya, koordinat titik pojoknya sudah ditemukan. Berarti langsung kita substitusi ke fungsi objektif yang ada. Berarti untuk yang pertama, berarti x-nya 2, y-nya 0. Berarti ganti, masukkan 3 kali 2 ditambah 5 kali 0. Berarti berapa? 3 kali 2 berarti 6 ya. Berarti 6. Oke. Yang B berarti x-nya 2, y-nya 3. Berarti kalau disubstitusi diperoleh 3 kali 2 ditambah 5 kali 3. Nah, 3 kali 2, 6. 5 kali 3, 15. 6 tambah 15, berarti hasilnya 21. Yang terakhir, untuk titik C, 8,6. Berarti x-nya 8, y-nya 6. Substitusi, diperoleh 3 kali 8 ditambah 5 kali 6. 3 kali 8, 24. 5 kali 6, 30. Berarti 24 tambah 30, hasilnya 54 ya. Nah, semua sudah disubstitusi, tinggal kita lihat hasilnya. Di soal, nilai yang diminta adalah nilai yang maksimum. Nah, yang manakah yang di sini hasilnya maksimum? 6, 21, dan 54. Nah, tentu yang maksimum adalah yang 54. Jadi, nilai maksimum dari daerah penyelesaian yang ada yaitu 54. Oke ya. Jadi untuk permasalahan program linear ada beberapa bentuk soal ya. Mulai dari soal cerita, ada juga yang bentuknya seperti ini, diketahui daerah penyelesaian, diberikan fungsi objektifnya. Kemudian ada juga yang hanya diketahui sistem pertidaksamaan linearnya dan fungsi objektifnya. Itu berarti kita harus gambar dulu daerah penyelesaiannya ya. Oke, itu mungkin yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Tetap semangat dan selalu berprestasi.